Saudara, ini adalah visual terkini yang saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak di layar kaca, jaksa penuntut umum sedang memberikan pertanyaan kepada saksi yang saat ini dihadirkan di muka sidang. Saksi yang dihadirkan di muka sidang pada sesi kedua agenda sidang hari ini adalah Azan Romer yang merupakan ajudan, Prayogi Ikratawikaton yang merupakan sopir, Daden Miftahul Haq yang merupakan ajudan, dan Farhan Sabila yang merupakan pengawal ataupun patwal yang biasa menggunakan motor. Saat ini artinya ada 4 orang saksi yang dihadirkan secara bersamaan untuk didengarkan keterangannya. Namun dari visual yang kami tayangkan ini tampak hanya 1 orang yang memberikan keterangan, sementara 3 orang lainnya berada tepat di belakang seorang saksi tersebut yang sedang memberikan keterangan ataupun menjawab dari pertanyaan jaksa penuntut umum. Sidang masih berlangsung tanpa audio. Untuk itu kami belum bisa mengkonfirmasi siapa tepatnya saksi yang sedang menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Hari ini merupakan sidang terdakwa Richard Eliezer dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Ada 11 orang saksi yang akan dihadirkan. Artinya hingga sore ini sudah 4 orang saksi dan saksi susi, artinya sudah 5 orang saksi yang dihadirkan. Saudara, kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Selamat petang, Mbak. Iya, Prof. Hipnu, saat ini sidang masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi yang dihadirkan sekaligus. Namun karena sidang berlangsung secara tanpa audio, kami belum bisa mengkonfirmasi siapa saksi sebenarnya yang sedang menjawab pertanyaan JPU. Kalau dari pengamatan Anda, Prof. Hipnu, 4 orang saksi ini ada ajudan, sopir, dan juga patwal. Kira-kira apa yang akan diberikan ataupun keterangan apa yang nantinya bisa membantu untuk menguak fakta dari pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo? Ya, ini adalah sebagai keterangan sekunder yang mungkin tidak langsung, tapi paling tidak saksi yang dihadirkan ini adalah saksi yang mengetahui adanya suatu peristiwa atau dinamika di dalam suatu rumah FS, kan itu. Jadi bukannya yang keempat kemarin ya, tapi adalah suatu yang ring kedua ya. Sehingga diharapkan dari kesaksian 4 orang ini bisa menambah keyakinan hakim bahwa saksi-saksi yang dihadirkan itu mempunyai nilai lebih terhadap saksi-saksi yang tadi. Artinya apa? Relevansi saksi yang disampaikan oleh penuntut umum atas dakwaan suatu pembunuhan itu sudah diketahui sejak awal, kan tuh. Sehingga saksi-saksi baik sopir, ajudan yang mungkin dia tidak tahu, tapi gelagat ya, kita bicara gelagat, bicara suatu situasi adanya akan terjadi suatu perbuatan itu sebagai penegak hukum mungkin paham, oh ini ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Sehingga ada yang janggal seperti itu ya? Ada yang janggal, ya. Kondisi yang janggal ini akan bisa memberikan dukungan penuh jaksa penuntut umum atas suatu dakwaan yang dibuat. Gitu Mbak, arah saya seperti itu melihatnya gitu. Karena dia bukan suatu saksi yang primer yang di TKP kejahatan, tapi yang level yang kedua. Sehingga fenomena yang terjadi dalam suatu rumah itu akan dijelaskan. Sehingga keterangan-keterangan itu relevan juga ya. Ada suatu kejanggalan yang kemudian ada suatu peristiwa hukum. Oke. Prof. Hipnu, kami mendapatkan informasi bahwa saat ini yang tampak di layar kaca untuk menjawab pertanyaan dari JPU adalah saksi Azan Romer yang merupakan ajudan. Kalau kita lihat saja dari kacamata ya, dari visual yang tampak tanpa audio ini, apakah
saksi Romer ini tampak begitu lantang dalam memberikan kesaksiannya jika dibandingkan dengan saksi sebelumnya, saksi Susi. Ya, karena saksi Romer itu saksi yang tanda saya petik adalah yang sekunder. Sedangkan saksi Susi adalah saksi yang keseharian dalam suatu rumah dia hadir dan dekat dengan Bu PC, kan begitu kan. Sehingga inilah yang suatu membedakan bahwa suatu keterangan yang disampaikan oleh saksi R yang sekarang itu lancar karena sesuatu yang tidak mungkin ada ditutupi. Tapi kalau melihat si Bu S tadi, kayaknya ada sesuatu yang ditutupi. Sehingga suatu pertanyaan dari A sampai Z ini tidak relevan. Begitu dibalik oleh ketua majelis, bingung lagi. Tidak tahu, dibalik lagi oleh penasihat hukum, bingung lagi. Sehingga tidak konsisten. Karena kalau suatu cerita konsisten apa adanya, apapun yang disampaikan mesti jelas. Lah, tampaknya enggak, kan itu loh. Jadi gini Mbak, jadi suatu keterangan itu seseorang lancar dan tidak, itu bisa dilihat suatu ketenangan jiwa, kesaksian. Kalau dia suatu keadaan gundah, apalagi mungkin ini sejak awal kan skenario yang dilakukan oleh para penegak hukum, kemudian ART kita juga tidak tahu kan ART sekarang. Ini baru sekarang mungkin juga dari S ini ada doktrin tertentu dari keluarga FS sehingga karena ada kedekatan yang begitu kuat seperti itu ya? Iya, sehingga ada sesuatu yang ditutupi atau tidak berani menyampaikan. Ini yang membedakan dengan saksi S dengan saksi yang baru sekarang diperiksa. Oke, kalau untuk pengamatan Anda, kira-kira apa yang akan diungkapkan dari saksi Romer ini? Ataupun pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saksi yang disampaikan oleh Romer, jadi suatu kesaksian tadi saya sampaikan bahwa konsepnya adalah beyond a reasonable doubt. Jadi suatu kesaksian itu harus disampaikan dalam keadaan tanpa ragu. Lah, saksi R ini yang sekarang diperiksa, lihatnya tanpa ragu. Itu yang disebut asas beyond a reasonable doubt itu seperti itu. Tapi yang tadi ragu-ragu. Ragu-ragu mungkin ada kedekatan dengan pihak keluarga. Lah, kenapa ini tidak ragu? Karena memang hanya mengenai fenomena di luar. Kan itu. Tapi konsep di luar yang terjangkauan R itu mendukung sekali ada sesuatu yang tidak biasa sehingga ada suatu kejahatan pembunuhan berencana tadi. Ini yang menjadikan kita melihat sekilas beliau menjadikan suatu keterangan yang lancar dengan gerak-gerik yang cukup meyakinkan ya sangat ideal lah suatu keterangan apa yang ia lihat temukan dalam suatu peristiwa terjadi itu. Ini yang membedakan Mbak. Mudah-mudahan dari kesaksian yang disampaikan ini bisa menutup tadi keterangan S tadi. Oke. Apakah dari kacamata hukum sebenarnya dari visual, dari mimik, dari penjelasan yang disampaikan oleh saksi ini bisa secara gamblang diperlihatkan saksi ini berkata jujur atau tidak. Maka dari itu hakim sempat meragukan pernyataan ataupun keterangan dari Susi. Prof. Hipnu. Ya, gini Mbak, dalam suatu persidangan kami kan di kampus itu ada suatu MCC. MCC itu moot court ya. Dalam suatu persidangan, moot court atau peradilan semu, justru yang melihat itu adalah bagaimana gestur seseorang menjelaskan, gestur seseorang menanyakan. Kalau gesturnya itu adalah langsung, saya sih bukan ahli gestur ya, tapi dalam keseharian kita memberikan pembelajaran pada mahasiswa, itu sangat menentukan sekali. Kalau seseorang itu bisa menjawab dengan lancar, oh berarti tidak ada beban. Tapi kalau dia menjawab dengan sepotong-sepotong berarti ada beban. Ini yang sering kita diskusikan di dalam suatu kampus ketika ada lomba-lomba. Karena bicara hukum, bicara mimik, gestur itu sangat menentukan. Bagaimana bisa meyakinkan klien, itu berarti kan harus ada suatu upaya untuk meyakinkan. Suatu mimik yang tegas gitu loh Mbak. Gitu. Ya, artinya titik awal untuk mengetahui apakah seseorang ini berkata jujur atau ada yang disembunyikan, seperti itu ya Prof? Iya, itu yang sering kita sampaikan pada mahasiswa untuk lomba-lomba itu akhirnya menang. Menangnya karena bisa meyakinkan. Kalau sebagai seorang majelis berarti mampu menggali berarti memberi jawaban tepat yang bersangkutan tidak merasa menjadikan suatu beban. Gitu. Prof. Hipnu,
Kalau tadi sebelumnya untuk kesaksian yang disampaikan oleh saksi Susi, hakim menduga sudah ada jawaban yang disiapkan oleh saksi Susi karena ada beberapa jawaban yang belum selesai diutarakan atau disampaikan, tapi si saksi tersebut sudah menjawabnya. Sementara hakim juga menyebutkan bahwa Susi bisa dikatakan terjebak dalam kebohongannya sendiri. Kalau pengamatan Anda sendiri seperti apa? Ya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Karena begini, suatu pertanyaan di dalam suatu sidang, ada 3 hal yang tidak boleh. Satu adalah pertanyaan menjebak. Tadi saya melihat tidak menjebak, tapi pertanyaan melingkar. Nah, itu. Ini harus dilakukan. Karena apa? Dalam suatu pertanyaan itu, kita tidak boleh suudon. Mhm. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ya. Gitu loh. Begitu melingkar, oh berarti dia kejebak. Satu, tidak boleh menjebak. Kedua, pertanyaan yang tidak senonoh. Makanya tadi dihadapkan sekali bagaimana pertemuan. Dan 3 pertanyaan tidak relevan. 3 hal ini yang dihindarkan dalam suatu persidangan. Nah, tadi saya melihat bagaimana majelis penuntut umum untuk bisa memberikan keyakinan pada saksi, bisa menjawab dengan tenang. Rupanya melompat-lompat, tidak urut. Lah, kondisi tidak urut tadi makanya dikatakan oleh ini gimana kamu? Jawabnya tidak jelas. Karena tidak sebagai urut pertanyaan, padahal pertanyaannya urut. Kan gitu loh, Mbak. Iya, iya. Pertanyaannya urut tapi sekuens waktunya terkadang melongkap gitu ya untuk memastikan. Gitu. Ya, Oke. yang belum Prof. saya Ibnu. kan sudah jawab gitu. Ya, Prof. Ibnu, dalam Ya. sidang sebelumnya saat mendengarkan keterangan saksi Susi, ini juga ada yang menarik perhatian adalah saat hakim yang juga mempertanyakan mengapa ajudan Putri Chandrawati semuanya berjenis kelamin laki-laki. Karena dinilai tidak biasa ketika seorang istri jenderal semua ajudannya laki-laki namun tidak ada yang perempuan. Apakah keraguan ataupun pertanyaan hakim ini menjadi salah satu strategi hakim untuk mengungkap kasus Sambo menurut Anda? Ya, sangat relevan sekali. Idealnya kalau kita lihat di manapun lah, kalau kita lihat lah, namanya perempuan ya ajudannya perempuan, kan gitu kan. Ada polwan lah, ada gitu. Ini laki-laki, sehingga ada sesuatu yang perlu diperjelas. Kenapa pakai ajudan laki-laki? Ini pertanyaan Mbak. Kita nggak mau menuduh ada sesuatu yang perlu dipertegas. Kenapa laki-laki? Karena kalau kita lihat, kita bukan ahli dalam bidang SDM ya, tapi kebiasaan secara empiris. Seorang dekan, seorang rektor, ajudan perempuan. Demikian juga kalau kita lihat beberapa di kepolisian laki-laki. Kalau Kapolri perempuan juga perempuan. Nah, ini kenapa sampai terjadi itu? Ini menggali. Makanya tadi saya katakan dari koreksi ini nampaknya Mbak, ada sesuatu yang dilakukan oleh majelis sebetulnya untuk membongkar motifnya itu apa, kan itu. Sehingga kalau nanti ini dugaan-dugaan yang terjadi akan terjadi, motif yang terjadi adalah A, B, C, D dan sebagainya. Jadi memang ada strategi khusus yang sedang dilakukan hakim sebenarnya ya, Prof. Betul gitu Mbak. Karena di sini dalam suatu teori bertanya itu juga ada kecerdikan, taktik dan teknik. Kecerdikan itu yang sekarang dilakukan oleh pada majelis, oleh penuntut umum untuk paling tidak bukan menjebak, menjadikan titik temu bahwa ini loh permasalahannya begitu. Oke, baik, kecerdikan, aktif dan teknik untuk menemukan titik temu.